Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi Anda Bapak Ibu sekalian, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Kita memuji, menyembah Allah kita yang luar biasa. Dan kami berdoa, kami selalu berharap Anda dalam satu keadaan yang sehat selalu dan selalu bersuka cita karena kita punya Allah yang luar biasa. Dan sebelum kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita undang hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Untuk pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kebaikan dan anugerah Tuhan. Kami bisa diberi kesempatan untuk kami beribadah, memuji dan menyembah-Mu. Dan biar Tuhan kami undang hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada saat ini, biar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Hanya dalam satu nama yang ajaib, yang memberi kelegaan, memberi sukacita dan pengharapan. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya bersama katakan amin. Dan mari kita bersama-sama bersukacita, kita memuji Allah kita yang luar biasa. Haleluya, come on. Sama-sama kita akan pujian ini katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sama-sama haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Ada sukacita di tempat kita, amin. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, come on, taklukkan badai yang bergelora. Sama-sama haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Katakan sama-sama, takkan hilang kekuatanku. Oh, haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Kau curahkan sukacita di tengah-tengah kami pagi hari ini. Haleluya, come on. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata
menuhiku. Sukacita surga nyata menuhiku. Sukacita surga nyata menuhiku. Glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau memberi sukacita di tengah-tengah kami Tuhan. Dan untuk itu kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Mari pagi hari ini saudara, sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita mau datang sama Tuhan Yesus. Bawa pujian penyembahan-Mu, terlebih ucapan syukur-Mu. Buat Tuhan, biar Engkau disenangkan pagi hari ini. Haleluya. Mari sama-sama angkat pujian ini saudara. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Datang kepadamu bersyukur pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami mau mengatakan kepadamu, berseru Tuhan, bahwa sungguh tiada yang lain selain Engkau. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Oh, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Yes Lord. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, Engkau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari katakan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari sama-sama angkat suara, saudara katakan, ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan, ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, sembah Dia. Haleluya. 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 Kami bersyukur. Glory, glory, glory. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Biar pagi hari ini Tuhan, hanya nama-Mu yang kami sembah, yang kami agungkan, sumber pengharapan
pegang tangan kami, sebab kami kuat di dalam-Mu Tuhan. Di tempat kami berada saat ini Tuhan, di rumah-rumah kami saat ini Tuhan, kuasa-Mu bekerja ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Sekalipun di tengah badai hidup, di tengah situasi yang tidak sesuai dengan harapan-Mu, tetap bersyukur kepada Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus. Haleluya. Oh. Ada kekuatan dalam pujian dan penyembahan. Ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Percaya bahwa Tuhan yang kita sembah tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dan biar pagi hari ini Engkau beroleh kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Engkau beroleh pengharapan yang baru. Asal hatimu tetap mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Mari beberapa saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lebih banyak mengucapkan perkataan berkat. Kita perbanyak memperkatakan perkataan iman. Sebab perkataan kita mengandung kuasa. Haleluya, haleluya. Kami kuat di dalam-Mu Tuhan. Kami punya pengharapan di dalam-Mu. Haleluya, haleluya. Ucapkan perkataan-perkataan yang positif. Perkataan yang membangun iman saudara. Kami berserah Tuhan. Kehidupan kami aman di dalam-Mu Tuhan. Setiap pekerjaan dan pelayanan kami disertai oleh Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Bersama-Mu kami tidak akan goyah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau baik Tuhan, Kau baik. Haleluya. Sebelum kita akan mendengar kebenaran firman, dan terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memberi korban persembahan. Dan kita belajar untuk memberi yang terbaik. Dan mari kita bersama-sama bawa persembahan kita, taburan kita bagi kemuliaan pekerjaan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sepanjang hari yang kami lewati bersama Tuhan, kami dikuatkan, kami diberkati, dan kami percaya anugerah yang kami terima sampai hari ini semua datangnya daripada Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa, kami akan memberikan korban persembahan. Biar kiranya setiap persembahan yang kami beri, setiap taburan kami, kiranya dikuduskan dan diberkati untuk dipakai bagi kemuliaan pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya setiap taburan kami itu tidak pernah jatuh sia-sia, tetapi akan menjadi satu benih yang bertumbuh dan berbuah, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu atas kami melimpah, dan senantiasa kami selalu mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Ini doa dan ucapan syukur serta persembahan kami. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Diucapkan terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat sekalian dapat mengupdate informasi seputar kegiatan HCC melalui YouTube, Facebook, dan Instagram. Disi online minggu ini akan tetap berjalan melalui aplikasi Zoom. Bapak Ibu Jemaat sekalian dapat mendownload link aplikasi yang sudah tertera di kolom deskripsi di bawah ini. Stay home, stay safe, and stay connected. Hai guys, jangan lewatkan Online Service hari Jumat pukul 18.30 live streaming di Instagram Live In Me. Bapak Ibu Jemaat sekalian, jangan melewatkan Online Service hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Pastor Henry Lu. Seusai Online Service ini akan dilanjutkan dengan Kemi Online Service pukul 12 siang. Bapak Ibu Jemaat sekalian dapat mengikutsertakan anak-anak untuk mengikuti ibadah ini. Demikian HCC News untuk pekan ini. Saya Viana pamit undur diri. Happy Sunday dan mari siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan. Senang sekali saya bisa kembali bersama-sama dengan saudara pada pagi hari ini menyapa saudara. Walaupun kita tidak berjumpa secara fisik, tetapi dengan adanya ibadah online ini, saya percaya kita semua bisa diberkati. Dan saudara, saya ingin memberikan informasi kepada kita semua pada hari ini, bahwa hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Budi Setiawan dari Abba Love Jakarta. Dan saya percaya pada waktu kita sungguh-sungguh menyiapkan hati kita, kita akan sangat diberkati oleh firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih berikan kami kesempatan, kami bisa beribadah bersama-sama. Biarlah Tuhan, dimanapun kami ada, Roh Kudus tetap menjamah kami. Biarlah setiap pesan firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini, itu menjadi kekuatan bagi rohani kami, memberkati hidup kami Tuhan. Dan biarlah Bapa, ketika kami mendengarkan firman ini, jadikanlah kami pelaku-pelaku firman, supaya jangan sampai setiap benih firman ini terbuang dengan percuma, tapi benar-benar mengubahkan kami, mengubah paradigma kami, bahkan kami bisa semakin lagi mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu, supaya apa yang Dia sampaikan menjadi berkat, dan biarlah hikmat dan wahyu dan pengertian turunlah atas hamba-Mu ini, supaya ketika dia menyampaikan firman Tuhan, kami semua mendapatkan rema yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita akan dengarkan bersama-sama. Shalom, Jemaat HCC Surabaya yang terkasih. Kami di Jakarta berdoa supaya jemaat Tuhan di Surabaya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Mungkin beberapa pemimpin pekerja sudah mengenal saya, tapi kalau jemaat lebih banyak mengenal istri saya, Ibu Hana, yang pernah melayani di Surabaya tahun yang lalu. Perkenalkan, saya Budi Setiawan dan saya mengembalakan Abba Love Kelapa Gading di Jakarta. Bapak Ibu yang terkasih, ketika wabah global COVID-19 sedang melanda seluruh dunia dan tak terkecuali bangsa kita Indonesia, maka semua yang kita bangun selama ini goncang, Bapak Ibu. Saya teringat seorang tokoh di Alkitab bernama Nehemia. Dia sudah nyaman di Babel. Waktu itu Babel dikuasai oleh kerajaan Persia dan dia bekerja sebagai juru minuman raja atau chef istana raja. Suatu kedudukan yang sangat baik sekali. Tetapi tiba-tiba dia mendengar berita tentang keadaan kota Yerusalem yang temboknya sudah runtuh dan pintu gerbangnya sudah terbakar oleh api. Di zaman dulu sebuah kota adalah dikelilingi sebuah benteng yang kokoh untuk menahan musuh datang menyerang kota tersebut. Dan bila temboknya runtuh, pintu gerbangnya terbakar, maka kota itu sudah tidak ada artinya lagi. Musuh akan begitu mudah menyerang. Dan saat ini tentara virus corona sudah menyerang dunia.
dan banyak bangunan kehidupan manusia yang roboh, yang runtuh. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akan lihat di dalam Nehemia pasalnya yang kedua ayat 13 dan 18. Khotbah saya beri judul Rebuild, bagaimana Nehemia juga membangun kembali tembok kota Yerusalem. Pada malam hari, aku keluar melalui pintu gerbang. Aku memeriksa tembok-tembok Yerusalem yang telah runtuh dan pintu-pintu gerbang yang telah dimakan habis oleh api. Saat ini kita perlu mengecek setiap kehidupan kita masing-masing. Gembala saudara, para pemimpin juga ingin mengetahui lebih dalam lagi apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan saudara, keluarga saudara, ekonomi saudara, dan problem emosi saudara. Apakah saudara tertekan, stres, dan segala macam. Mari kita terbuka di hadapan Tuhan dan kepada gereja Tuhan. Lalu Nehemia berkata, aku memberitahu mereka bagaimana tangan baik Allahku menyertaiku, dan juga perkataan raja yang dikatakannya kepadaku. Jadi Nehemia meneguhkan kembali tuntunan Tuhan. Dia bisa pulang dari Babel sampai di kota Yerusalem. Ini benar-benar penyertaan Tuhan. Karena jarak yang begitu jauh, sekitar 1000 km antara Babel dan Yerusalem, Bapak Ibu. Dan itu butuh waktu sampai 4 bulan waktu lamanya dia bisa kembali. Dan dikatakan dia tantang semua orang bersama dia. Mereka menjawab, kami siap membangun. Dikuatkanlah tangan mereka untuk pekerjaan baik ini. Lewat khotbah hari ini, saya ingin menantang jemaat Tuhan, mulai dari para pemimpin, pekerja, sampai setiap anggota jemaat. Ayo mari kita membangun kembali kehidupan kita, kerohanian kita, keluarga kita, ekonomi kita, dan segala aspek kehidupan kita benar di hadapan Tuhan. Saya ingin bacakan Bapak Ibu di dalam Ibrani pasal 12 ayat 27 sampai 29, dilanjutkan pasal 13 ayat pertama dari versi firman Allah yang hidup. Yang dimaksudkannya ialah bahwa Ia atau Tuhan akan menyisihkan segala sesuatu yang dasarnya tidak kuat. Saya percaya ini atas izin Tuhan. Seluruh dunia sedang digoncang. Orang yang mengandalkan dunia yang dasarnya tidak kuat akan goncang, sehingga yang tinggal hanyalah yang tidak tergoncangkan. Kita mempunyai kerajaan yang tidak dapat dimusnahkan. Dan saatnya anak-anak Tuhan, kita perbaiki kehidupan kita, fondasi hidup kita. Apakah kita ikut tergoncangkan, atau kita benar-benar tinggal hidup di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Dan kita akan jadi saksi di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi di dunia ini. Lalu firman Tuhan lanjut berkata, karena itu marilah kita menyukakan hati Allah dengan melayani Dia dengan penuh rasa syukur, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Yang pertama, kita harus berespon benar dengan kita menyukakan Allah. Kita tidak lagi menyukakan kepentingan kita, ego kita, tetapi kita mau melayani Tuhan. Kalau Bapak Ibu selama ini sudah jadi orang Kristen tapi belum hidup dalam pelayanan, ini saatnya mencari Tuhan lebih lagi. Dan bahkan Bapak Ibu memberi diri untuk melayani Tuhan. Dikatakan, mari layani Tuhan dengan rasa syukur. Kita layani Tuhan dengan sikap hormat dan takut. Kita mengasihi Tuhan dan juga menghormati Tuhan saat ini. Karena Tuhan adalah api yang menghanguskan. Kuasa Tuhan dinyatakan saat ini di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu yang terkasih. Dan yang kedua, sikap kita kepada gereja atau keluarga Allah atau tubuh Kristus dikatakan, lanjutkanlah sikap saling mengasihi dengan kasih persaudaraan yang sejati. Kasih di antara kita sedang diuji juga. Apakah kita mengasihi dengan setengah-setengah, dengan pura-pura, atau kita mengasihi dengan kasih yang sejati, Bapak Ibu yang terkasih. Virus ini, saudara, bukan saja menyerang secara kesehatan, tetapi firman Tuhan di dalam Lukas 21-26
dikatakan dampaknya adalah orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi banyak orang bukan mati karena virus, tapi mati karena ketakutan, karena kekhawatiran, karena kecemasan. Ini benar-benar sebuah peperangan rohani melawan roh ketakutan, khawatir, dan yang akhirnya membawa kepada kematian. Tetapi kalau kita berespon benar, Bapak Ibu, kita justru mau membangun kembali saat ini kehidupan kita. Yang pertama, kesehatan. Saat ini kita belajar bagaimana hidup sehat. Kita belajar bagaimana cuci tangan, kita belajar bagaimana menjaga daya tahan tubuh kita, kita belajar bagaimana kita tetap fit di saat-saat yang penuh virus ini, Bapak Ibu. Yang juga kita juga menjaga supaya keluarga kita pun tetap solid. Karena banyak rumah tangga yang goncang. Di Cina dikatakan sejak virus melanda mereka, banyak angka perceraian. Banyak orang datang untuk menuntut cerai keluarganya, pasangannya. Bapak Ibu yang terkasih, ketika rumah tangga kita selama ini tidak solid, karena masing-masing dengan kesibukannya, suami dari pagi sampai sore bekerja, istri pun punya dunia masing-masing. Tapi sekarang kita mesti stay at home. Kita mesti bersama-sama setiap hari. Maka kalau tidak siap pasti kita akan konflik. Tetapi ini waktunya kita justru dipulihkan. Ini waktunya kita menata ulang, membangun ulang kehidupan pernikahan kita, kehidupan dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita yang lain, Bapak Ibu yang terkasih. Dan juga keadaan ekonomi kita. Yang berikutnya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita harus membangun ulang bidang keuangan atau bangunan ekonomi hidup kita. Karena COVID-19 ini akan menjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Jadi bukan saja kesehatan ataupun keluarga. Ekonomi akan hancur dan banyak orang sudah kena PHK. Banyak orang gajinya dipotong. Banyak pekerjaan tidak bisa berjalan normal. Dan banyak bisnis yang drop, menurun sekali. Sehingga banyak orang menjadi bingung. Saatnya kita benar-benar diuji iman kita, apakah kita menyembah Tuhan atau Mamon. Karena Lucifer adalah si Mamon yang mau menguasai dunia lewat krisis ekonomi ini. Oleh sebab itu peringatan Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan berjanji menyertai kita orang percaya. Tapi ada dua syarat. Yang pertama, kita tidak boleh jadi hamba uang. Kita hanya menyembah satu-satunya Tuhan Allah yang hidup, bukan Mamon. Dan yang kedua, kita harus mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Semua kita punya sesuatu yang Tuhan titipkan untuk kita kelola. Kita bukan pemilik, ini semua milik Tuhan. Tapi dari apa yang ada pada kita, talenta, keterampilan, semua yang terpendam ini, kita harus gali, kita harus kembangkan untuk bisa survive di dalam krisis ekonomi ini. Kita punya waktu, kita punya tenaga, kita punya sesuatu yang kita bisa pakai untuk kita bisa survive, Bapak Ibu yang terkasih. Di tempat kami di Jakarta, kami mengadakan pembekalan, seminar pelatihan lewat Zoom, bagaimana bisa kreatif, bagaimana ada inspirasi untuk bisa menemukan cara-cara baru, pekerjaan yang baru, bisnis yang baru, dan segala hal untuk bisa menang dalam menghadapi krisis ekonomi ini, Bapak Ibu yang terkasih. Tapi dampak yang paling parah adalah ketika COVID-19 menghantam bidang kerohanian kita atau bangunan spiritualitas kita. Ketika banyak orang percaya kecewa dengan Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Bahkan target daripada iblis adalah banyak orang percaya akan murtad dan meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu, masalah gereja yang terbesar adalah disebut
kedangkalan rohani. Bapak Ibu bisa lihat gambar yang ada di layar saudara. Ini suatu kolam renang untuk bermain-main, tidak untuk menyelam, karena dangkal, ya. Jadi ini hanya untuk yang senang main-main. Banyak orang percaya yang disebut bayi rohani terus atau kanak-kanak rohani yang terus-terusan bermain-main dengan Tuhan dan juga bermain-main dengan dosa. Mereka menganggap kesuksesan di dalam bidang gereja, di dalam bidang rohani ini ukurannya dunia. Mereka lihat gereja yang besar, jemaat yang banyak, bangunan dan fasilitas yang megah, itu yang disebut sukses. Mereka kalau melihat gereja online, followernya yang banyak, subscribernya banyak, saudara, ukurannya dunia, bukan ukuran Tuhan. Oleh sebab itu Ibrani pasal yang ke-5 ayat 11-12 saya bacakan bagi Bapak Ibu. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Namun kamu selalu perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi usia kita di dalam agama kita sebagai orang Kristen, orang percaya, tidak membuktikan apakah kita bertumbuh menjadi dewasa. Banyak orang yang sudah lama di dalam Tuhan, tetapi masih kanak-kanak rohani. Karena kita lamban mendengar, apalagi lamban juga untuk mentaati firman. Kita ikuti agama Kristen sebagai ritualitas. Kita hanya ikuti seperti acara agama, acara gereja. Dan mari saya ingin tunjukkan perbedaan kedangkalan rohani dengan kedalaman rohani. Yang pertama, orang yang dangkal hanya mementingkan yang di luar, yang disebut permukaan atau penampilan di hadapan orang. Tetapi orang yang dalam rohani mementingkan manusia batinnya, manusia rohnya, yaitu esensi, substansi, fondasi hidupnya adalah rohnya, karakternya. Begitu pula orang yang dangkal rohani, hidupnya berpura-pura, yang disebut kepalsuan atau kemunafikan. Karena dia tidak mau diketahui aslinya, isinya yang sebenar-benarnya. Dia malu untuk ketahuan isi hidupnya. Tetapi orang yang dalam rohani justru dia ingin apa adanya, otentik. Bahkan kalau dia salah pun dia mau dikoreksi. Kenapa? Dia mau diperbaiki, dia mau bertumbuh, dia mau bertobat. Dan orang yang dangkal rohani, hidupnya juga sekedar agamawi. Orang yang agamawi bisa sekaligus orang yang duniawi, karena moralnya yang kacau balau. Tetapi orang yang punya kedalaman rohani, ia mementingkan kehidupan spiritualitasnya. Orang yang dangkal rohani punya roh independen, karena yang diikuti adalah kepentingannya diri sendiri, egonya sendiri. Dia susah diatur, karena dia mau atur mau-maunya dia sendiri. Tetapi orang yang dalam rohani, dia hidupnya sangkal dirinya, egonya, dan dia mau pikul salibnya. Di saat-saat sulit seperti ini waktunya kita hidup di dalam penyangkalan diri. Dan orang yang dangkal juga mungkin banyak pengetahuan firman, tetapi dia sulit untuk mentaati. Orang yang dalam rohani justru dibuktikan kasihnya lewat ketaatan akan firman Tuhan. Dan orang yang dangkal rohani yang berikutnya adalah hanya senang dengan kebersamaan, hanya senang dengan acara-acara gereja. Tetapi orang yang dalam rohani, orang itu mementingkan hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan saudara seiman, hubungan yang dalam, bukan permukaan. Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus kepada jemaat Filipi berkata, Filipi pasal 3 ayat 7-9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia. Oleh karena dialah aku telah melakukan itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan karena kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat,
melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Paulus punya banyak kebanggaan sebelum dia mengenal Kristus. Kebanggaan karena dia mentaati Taurat, kebanggaan karena statusnya, kebanggaan dunianya. Tetapi sejak dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua kebanggaan dunia itu sia-sia. Dia anggap sampah. Dia benar-benar hanya pilih Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Raja yang dia sembah. Dan semua yang di dunia ini, semua dia tinggalkan. Karena apa? Karena itu semua sementara. Bapak Ibu yang terkasih, di India banyak dewa-dewi, banyak berhala-berhala. Ketika mereka ditantang untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, maka bagi mereka tidak ada kendala. Kenapa? Yesus menjadi tambahan satu dewa berikutnya. Mereka tidak mau tinggalkan dewa-dewa lainnya. Mereka punya koleksi dewa berikutnya, Bapak Ibu yang terkasih. Itulah kekristenan yang dangkal rohani. Mereka mau ikut Yesus tapi juga mau ikut dunia. Mereka mau membutuhkan kasih Yesus tapi mereka mau tetap juga hawa nafsu dunia. Mereka kompromi, Bapak Ibu yang terkasih. Di saat-saat sulit, di krisis seperti ini, semua yang dari dunia ini sudah goncang semua. Kita tidak bisa mengandalkan yang dari dunia ini, tapi kita benar-benar diuji apakah hanya Yesus yang kita sembah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, kita sedang dimurnikan. Kita sedang disucikan oleh Tuhan. Mari hari ini kita benar-benar mau lebih melekat lagi kepada Tuhan, mau lebih bergantung lagi kepada Tuhan, mau lebih lagi mengandalkan Tuhan sebagai Allah yang satu-satunya disembah. Dan membangun kehidupan pribadi harus ditopang juga dengan kehidupan gereja yang benar. Kalau dulu background kita dari gereja tradisional yang agamawi sekaligus juga duniawi, karena banyak gereja agamawi setuju LGBT, setuju pernikahan homoseksual. Itulah kekristenan yang duniawi yang makin dahsyat berkembang di akhir zaman ini, Bapak Ibu. Tapi kita sekarang sudah menjadi satu gereja yang selebrasi. Kita memuji, menyembah Tuhan. Kita sudah dilahirkan baru. Kita mendengarkan firman yang baik. Kita bisa memiliki ibadah yang baik. Tetapi kita tidak berhenti di acara dan ibadah. Kita mau lebih dalam lagi di dalam hubungan antara kita, yaitu gereja sel. Memiliki komunitas sel. Memiliki DC atau discipleship community. Hubungan kita satu kepada yang lain lebih dekat, lebih dalam. Tetapi gereja sel pun bisa terjebak bila sekedar jadi acara lagi, bisa sekedar jadi program lagi. Tetapi kita mau kembali kepada gereja yang Tuhan bangun dari sejak awal, yaitu gereja amanat agung, gereja pemuritan, gereja yang mencetak murid-murid Kristus, gereja yang menekankan ketaatan kepada Kristus. Ini yang kita mau bangun. Tapi hati-hati, jangan terjebak lagi kepada program pemuritan. Karena kembali yang terpenting adalah manusia, orangnya, murid-murid Kristusnya. Bapak Ibu terkasih, oleh sebab itu membangun kedalaman tidak ada yang lain dengan cara, yaitu hanya dengan hubungan pemuritan. Di dalam hubungan keluarga rohani, Tuhan percayakan ada atau mentor rohani, Tuhan percayakan ada saudara-saudari rohani, Tuhan percayakan juga anak-anak rohani yang kau muridkan. Di dalam Kolose pasal yang ke-1 ayat 28 dan 29, saya bacakan bagi Bapak Ibu yang terkasih. Dia atau Kristuslah yang kami beritakan. Jadi hanya Yesus yang diberitakan, bukan diri kita, saudaraku. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi Bapak Ibu terkasih, Tuhan lewat Rasul Paulus berkata, tiap-tiap orang harus dinasihati, harus diajari, harus dipimpin sampai dewasa serupa Kristus. Apa bedanya setiap orang dengan semua orang? Beda atau sama?
jelas berbeda Bapak Ibu. Setiap orang adalah satu persatu, personal. Kalau semua orang bisa bersamaan korporat di dalam suatu ibadah. Tapi kalau kita bicara setiap orang, harus satu persatu kita nasihati. Inilah pemuritan Bapak Ibu yang terkasih. Mari pastikan di hari-hari sulit seperti ini, engkau tidak sendirian. Engkau tidak independen. Tapi engkau membutuhkan sebuah keluarga. Engkau membutuhkan hubungan yang lebih dalam. Engkau membutuhkan hubungan yang lebih terbuka, yang apa adanya. Dan engkau bisa dinasihati, didampingi, dan engkau bisa ditolong. Karena masa-masa sulit ini akan tidak bisa kita bertahan lagi dengan cara hidup yang lama, Bapak Ibu yang terkasih. Dan membangun keluarga rohani dimulai dari hati kita masing-masing. Dengan membangun roh anak atau spirit of sonship. Bagaimana caranya? Kita berdoa untuk kita butuh penasehat. Kita butuh orang tua bisa membimbing kita, saudaraku yang terkasih. Dan bagi kita para pemimpin, mentor, dan orang tua rohani, mulai dengan berdoa dan mulai layani jiwa-jiwa. Ketika engkau mulai menolong seseorang bisa mengalami breakthrough, dipulihkan, mengalami terobosan rohani, maka engkau bisa membangun hubungan yang lebih dalam, lebih dekat lagi. Dan orang tersebut dengan sukacita, sukarela, dengan alamiah akan menganggap engkau sebagai pemuridnya. Inilah hubungan yang alamiah dibangun di dalam pemuritan Bapak Ibu yang terkasih. Oleh sebab itu, mari di saat-saat kita mengalami krisis, kita benar-benar mau tertanam lebih dalam keluarga rohani. Terima kasih untuk pelayanan Pak Budi. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Saudara, apa yang disampaikan oleh hambanya ini sangat penting untuk kita kerjakan bersama. Memang di masa-masa seperti ini kita perlu membangun kembali, saudara. Membangun kembali hubungan kita dengan keluarga kita, membangun kembali kehidupan ekonomi kita, membangun kembali karakter kita, dan yang terlebih lagi membangun kembali kedekatan dan kedalaman kita dengan Tuhan. Saudara, ketika kita tidak berniat atau kita tidak memberikan sebuah keinginan yang kuat untuk membangun kedekatan kita dengan Tuhan, maka setelah pandemi ini kita bisa saja menjadi orang-orang yang dangkal rohaninya. Tapi saya berdoa, saudara, supaya kita semua mengambil bagian kita masing-masing. Setiap kita membangun kedalaman kita dengan Tuhan. Karena saya percaya ini masa-masa pemurnian. Pada waktu hati kita berkata, Tuhan, aku ingin lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Maka saya percaya kita akan menemukan Dia, menemukan satu sumber kehidupan, menemukan sumber kekuatan kita. Dan bahkan di masa-masa seperti ini setelah berakhir, kita akan semakin kuat, saudaraku. Mari taruh tangan saudara di hati saudara dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengajar kami Tuhan, untuk kami membangun kembali kehidupan kami. Kalau selama ini Tuhan, doa kami adalah doa yang dangkal. Kalau selama ini Tuhan, hubungan antara suami dan istri adalah hubungan yang dangkal. Kalau selama ini Tuhan, hubungan orang tua dan anak adalah hubungan yang dangkal. Bahkan Tuhan, kami sadar sepenuhnya bahwa selama ini Tuhan, hubungan kami dengan Tuhan adalah hubungan yang dangkal, yang hanya bergantung kepada hamba Tuhan, yang hanya bergantung kepada orang lain. Tapi masa-masa ini Tuhan, Engkau sedang mengajar kami, bahkan firman-Mu menegur kami, supaya kami Tuhan diingatkan kembali, bahkan kami didorong Tuhan, supaya kami membangun kedalaman dengan Engkau lebih dari hari-hari sebelumnya, bahkan tahun-tahun sebelumnya Tuhan. Kami tidak ingin Tuhan menjadi umat yang bahkan ditinggalkan. Kami tidak ingin menjadi umat yang bahkan tidak mengenal Tuhan setelah masa ini berakhir. Tapi kami ingin Tuhan supaya kami mengikis kedagingan kami di masa-masa seperti ini. Memperbaiki hubungan kami dengan Engkau dan semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Jamah setiap keluarga, jamah setiap
pernikahan, jamah setiap orang tua dan anak-anak, supaya setiap keluarga kami Tuhan, membangun kedekatan, kedalaman kami dengan Tuhan, mulai hari ini Tuhan. Dan kami percaya kalau kami membangunnya Tuhan, maka Engkau akan hadir di rumah kami, Engkau akan membawa kami mendekat kepada Tuhan, dan memperlihatkan segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan, dan biarlah segala anugerah berkat-Mu Tuhan, turunlah dalam kehidupan kami, memberkati setiap keluarga demi keluarga, memberkati setiap suami dan orang tua dan anak-anak, memberkati setiap kami secara pribadi Tuhan, dan biarlah Tuhan kami terus membangun mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, Engkau ada bersama kami sampai selama-lamanya. Roh Kudus tetap menolong kami. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap kita.